Begitu masuk ke ruang rapat, baru gadis itu sadar kalau suaminya ternyata adalah CEO dari grup perusahaan. Tiba-tiba teringat semua kebohongan suaminya selama ini, dengan kecewa ia langsung menampar tangan sang suami. Sadar dirinya salah, suami pun langsung mengejarnya. Tanpa mereka tahu, beberapa hari sebelumnya, gadis itu menemani sahabatnya belanja di mal. Tanpa disangka, mereka bertemu perempuan licik yang juga sedang belanja. Perempuan itu langsung menghina gadis itu habis-habisan. Gadis dan sahabatnya tidak terima, mereka pun bersiap pergi. Tapi perempuan itu justru sengaja menghalangi mereka. Lalu diam-diam menyelipkan kalungnya ke tas sahabat gadis itu, kemudian dengan lantang menuduh mereka mencuri, bahkan mengancam akan melapor ke polisi. Namun gadis itu sama sekali tak gentar. Ia malah bilang akan membantu melapor ke polisi. Akhirnya mereka dibawa ke kantor polisi. Begitu tahu harus memanggil wali, gadis itu teringat suaminya yang belum pernah ia temui lagi sejak menikah. Lalu ia bertanya apakah boleh memanggil suaminya. Begitu mendapat izin, ia pun mengirim pesan padanya. Saat itu, sang suami sedang bersiap menghadiri rapat penting. Namun begitu membaca pesan dari gadis itu, ia langsung membatalkan semua jadwal. Kemudian menyetir mobil mewahnya ke kantor polisi. Di saat yang sama, orang tua perempuan licik juga tiba. Melihat anaknya terluka, sang ayah langsung marah dan bertanya siapa pelakunya. Tapi begitu melihat wajah gadis itu, ia langsung terpaku. Karena wajah gadis itu persis seperti istrinya saat muda. Sang ayah juga merasa pasti ada kesalahpahaman. Namun gadis itu langsung menyatakan dengan tegas, ia hanya menampar karena terpaksa. Perempuan itu bukan hanya menghina dirinya, tapi juga menghina orang tuanya. Ternyata si perempuan itu memang sering menindas teman sekolah, karena merasa ayahnya adalah ketua yayasan. Dan kali ini gadis itu sudah tidak bisa bersabar. Saat itu juga suaminya datang. Melihat gadis itu berdampingan dengan sang suami dengan bangga, perempuan licik langsung bertanya hubungan mereka. Sebelum sang suami menjawab, gadis itu langsung bilang bahwa pria itu adalah suaminya yang dikenalnya saat kencan buta. Dan ia menyembunyikan pernikahan mereka karena takut menjadi bahan fitnah. Padahal perempuan licik itu selama ini diam-diam menyukai sang CEO. Melihat itu,